Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, hari ini hari Kamis ya, jam 2 kita diskusi bimbingan skripsi ya. Ini sampai jam 4 ada jam aja. Oke, silakan siapa yang pertama kali dulu, silakan. Saya boleh, Pak. Boleh silakan. Siapa itu? Buka videonya. Anissa, ya Pak. Bisa. Video mana nggak ada? Gambar nggak ada. Sebentar, Pak. Dah. Ya, silakan. Pak, tapi saya dari bab satu Pak, karena kemarin saya belum. Memang bab satu sekarang perbaikan kan bulan. Saya belum, Pak. Yang minggu lalu saya kendala sinyal, Pak. Jadi yang gitu. kemarin sebenarnya angin doang. Iya. Ya, terus kan. Untuk bab satunya latar belakang. Judulmu apa judul? Judul saya pengaruh intelektual kapital, CEO gender terhadap kinerja perbankan di ASEAN, Pak. Tapi ngambilnya 5 negara. Ya, silakan. Karena munculnya era globalisasi, maka tuh perusahaan harus mengubah strategi bisnisnya. Dia tuh nggak dipungkiri bahwa industri memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurut Bappenas.go.id, Indonesia kinerja sektor jasa keuangannya triwulan 4 tahun 2019 mengalami keterlambatan karena adanya perlambatan perekonomian dunia. Dengan melambatnya, maka perusahaan perbankan harus tetap mempertahankan kinerja perbankan tersebut. Pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan. Jangan dibaca, dijelaskan aja. Jangan dibaca. Oh, ya, dijelaskan aja. Ya, Pak. Kristalina itu menjelaskan isinya apa? Apa kamu ungkapkan dengan itu? Oh ya. Untuk bab 1, karena tadi yang menurut Bappenas.go.id ini Indonesia mengalami penurunan di triwulan 4, jadinya tuh harus hal yang lain tuh yang harus dikembangkan itu intelektual kapital, karena intelektual kapital sendiri kan itu intangible asset yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menaiki kinerja keuangannya gitu, Pak. Tapi di sini kalau kamu industrinya apa? Industrinya apa, Pak? Industrinya perbankan, apa? Perbankan. Perbankan itu masalahnya apa? Intelektualnya masalahnya apa itu? Nah, saya di sini lupa masukin, Pak, di bab 1 saya, tapi saya udah baca bahwa ROA di Indonesia, perbankan di Indonesia mengalami keterlambatan dibanding ROA di Malaysia. Bukan intelektual kapital? Iya, intelektual kapitalnya. Oh, ini Pak, sebentar Pak. Bukan ROA-nya. Oh ya. Kamu intelektual kapital kan? Dependen variabelmu apa? Iya. Dependennya apa? Dependennya intelektual kapital. Iya, intelektual kapital dulu. Kamu ceritakan ada apa dengan masalah intelektual kapital Pak. Di perbankan di Indonesia ke ASEAN itu ada apa itu? Oh, kalau misalkan di sini saya menceritakan bahwa sekarang kan ASEAN ini kan udah fokus ke MEA ya Pak. Nah, maka dari itu sebentar Pak, di sini ada Pak. Mana ya? Maka dari itu untuk mempersiapkan MEA dalam nanti kerjasama hubungan antara Indonesia, Malaysia dan negara-negara ASEAN dibutuhkan intelektual kapital ini Pak. Jadi sumber daya manusianya juga yang harus dipersiapkan, nggak hanya dari aset-aset yang dimiliki aja, tapi aset intangible asetnya juga harus dimiliki gitu Pak. Kenapa itu? Kenapa? Itu Pak, karena untuk menghadapi MEA nanti ke depan. Dia menghadapi itu gimana? Nih, Pak. Ceritakan. Kan 2015. Iya, menghadapi itu apa kaitan dengan kesiapan intelektual kapital? Gimana ceritanya? Nih, jadi menurut Suwarno Yahya di 2020,
kerjasama SIMEA ini tuh mendorong bahwa setiap anggota negara Asia Tenggara harus memanfaatkan intelektual kapital karena untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dan juga menghasilkan kompetitif yang lebih tinggi. Fakta ini juga menegaskan pentingnya intelektual kapital untuk mencapai harapan masyarakat di suatu negaranya, Pak. Terus permasalahan intelektual kapital di perbankan seperti apa? Itu dia Pak, saya belum naruh, tapi pas saya baca, karena pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja perusahaan ini, terhadap ROA, hubungannya jadinya tuh ada penurunan. Kamu independennya kinerja atau intelektual kapital? Intelektual kapital Pak, intelektual kapital. Independen. Independennya kinerja perbankan, tapi mau diukurnya dari ROA. Berarti kalau gitu ROA dulu kamu ceritakan, ROA jangan terlalu kapital, ROA dulu. ROA dulu kamu ceritakan fenomenanya, ya. Jadi bukan terlalu kapitalnya, jadi fenomena ROA kinerja perbankan di ASEAN, di Indonesia seperti apa? Ya, iya Pak. Setelah kinerja itu kamu sampaikan bahwasanya kinerja perbankan itu apa sih yang mempengaruhi? Variabelnya apa yang mempengaruhi di dalam Indonesia pun ataupun negara lain itu? Ada nggak seperti itu? Belum ada Pak kalau itu. Nanti saya itu jadi kalau pertama aku buka bagaimana perbankan di ASEAN ya, apa yang dihadapi oleh perbankan ASEAN sekarang itu menghadapi MIA, dan bagaimana kinerja perbankan di ASEAN itu baik Indonesia atau negara-negara lain ya. Kamu bikin aja tabelnya kinerja perbankan ASEAN itu misalnya ROA, BOPO, NPL-nya ya. Ketiga itu kinerja utama perbankan itu kan kalau di sisi regulator pasti lihatnya masalah ROA, NPL sama BOPO. Itu gimana itu BOPO di negara Indonesia gimana? Kamu 5 tahun terakhir ya? Iya Pak, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir di Indonesia bagaimana? Di Malaysia bagaimana? Ada tabelnya menceritakan kinerja perbankan itu. Terus negara Singapura gimana, Malaysia gimana itu. Jadi kamu udah sedikit. Nah, kan ada contoh kinerja ASEAN di Singapura lebih baik pada ranking 1 ini bagus di mana kerjanya di Singapura, Malaysia atau apa? Kelihatan di tabel itu kan. Bukan tiap tahun itu. Jadi kamu di situ kamu pengen itu apa saja variabel mempengaruhi kinerja itu. Kamu sebutkan beberapa variabel, dan antara variabel itu kamu pengen lihat intelektual kapital ya, baru masuk intelektual kapital ya. Itu sistematikanya. Setelah masuk intelektual kapital, baru masuk empirical gap-nya ya, empirical gap-nya. Habis itu buku nyatakan kamu tertarik melakukan penelitian intelektual kapital terhadap kerja uang perbankan di ASEAN. Itu habis itu penelitian kamu mengacu ke siapa yang utamanya ya. Beda kamu dengan dia apa. Tapi terakhir nanti kamu gunakan variable kontrolnya apa. Udah itu aja. Itu belakang itu ya. Iya, Pak. Lebih sistematis ya. Jadi harus fenomena itu dependen dulu dijelaskan. Dependennya apa? Jelaskan dulu. Misalkan dijelaskan dulu ya. Kan pangkal utamanya kan dependen kan. Pangkal permasalahan itu dari dependen, bukan di independen. Di independennya pangkal masalah itu. Bisa kamu apa yang pengaruhi Asanu ini kau ceritakan gimana dia, baru nanti dia siapanya pengaruhnya, baru masuk ke independen. Iya, iya Pak. Jadi skripsi apapun judulnya, masalah utamanya di independen itu. Independen ya. Iya Pak. Ya itu, jadi itu kamu sampaikan dulu, jangan langsung ke kapitalnya ya. Oke. Iya Pak. Tutorial kapital itu kamu ambil karena ada masalah di kinerja perbankan di ASEAN kan? Iya. Nah, apa aja pengaruhnya? Saya lihat beberapa penelitian, beberapa ini ya, itu kamu tertarik intelektual kapital. Nah, nanti baru kamu cerita intelektual kapital itu bagaimana fungsi intelektual kapital, kenapa intelektual kapital itu penting kamu lihat pengaruh terhadap kerja kan? Nah itu. Jadi mungkin kamu atur lagi sistematikanya menjelaskan itu ya. Kemudian nanti setelah itu empirical gap kamu analis tertarik untuk melihat ini dan nanti gunakan variabel kontrol apa itu aja. Ya. Iya Pak. Jurnal-jurnal yang utamamu apa itu ya. Iya.
Tapi habis itu identifikasi masalah kan, masalah itu kan sebenarnya meringkas latar belakang sebenarnya. Masalah itu meringkas latar belakang, pertama melihat gejala masalah pengaruh dari dependen itu kapital terhadap kinerja kan. Apa aja tanda ada pengaruh, gimana tandanya itu. Itu nanti timbul pertanyaan permasalahan penelitian kan. Itu. Itu pembatasan pada masalah itu aja ya si Anissa ya. Mungkin kamu udah bikin, Iya, Pak. kamu udah bikin situ, kamu tinggal atur aja sistematikanya ya. Oh iya, Pak. Atur aja sistematikanya. Oke, jadi nanti minggu depan kamu udah selesai bab satunya, nanti tunjukkan bab satu, kamu tunjukkan juga progres bab 2-nya. Oke. Kalau saya mau nanya Pak, untuk bab 2-nya, kan kemarin juga udah di progres ya Pak. Itu untuk landasan teorinya, kalau menurut Bapak, dia untuk dengan judul saya seperti ini, signaling teori itu masuk nggak sih Pak? Kan yang pertama pasti resource based teori kan Pak, karena dia resource based itu kalau signal teori itu kalau terkait dengan pasar modal, kamu kan ada hubungan pasar modal. Oh iya, nggak ada sih Pak. Berarti hanya resources aja ya Pak? Pasar modal. Jadi kalau apa hubungan pasar modal kan, kecuali kalau dampak terhadap harga saham. Jadi sinyal terbagi investor. Jadi ada ini sinyal bagi investor kan. Jadi sinyal itu kan menjelaskan bagaimana pengaruh variabel pengaruh harga saham kan, sehingga sinyal dari investor sehingga ada sinyal sehingga investor mempengaruhi keputusan investasinya. Ya, tapi kalau di sini apa sinyal siapa? Kamu kan hanya kinerja aja, sinyal siapa? Iya Pak, resource based teori kayaknya. Resource based teori boleh ya, resource based teori boleh itu. Itu teori apa lagi tuh? Teori agensi teori, itu menjelaskan kinerja kan kepentingannya si pemilik itu. Pemilik itu maunya kinerja dari prinsipal itu bagus kan, dari kinerja agen itu bagus, prinsipal itu pemilik bagus ya kinerjanya. Sehingga si pemilik juga ingin tahu apa sih pengaruh kinerja dari agen itu semua, dia bisa memonitor si agen, si manajer ya. Itu bisa ya, seperti Pak. Itu. Tapi namanya teori ya Pak. Agensi itu dijaga seperti yang relevan dengan penelitian kamu, jangan teori umumnya ya, spesifik. Jadi teori spesifik agensi yang bisa menjelaskan kapital terhadap kinerja. Oh, ya. Iya. Yang teori agensi umum itu ya umum jangan lah ya. Umum udah tahu. Pak. Jadi ya umum itu implementasi ke skripsimu apa? Bagaimana teori agensi itu bisa menjelaskan dampak kapital terhadap kinerja perbankan, gimana bagaimana dia bisa menceritakan itu, bisa menjelaskan itu. Teori itu kan bisa menjelaskan fenomena. Iya. Nah, kalau pakai agensi teori, bagaimana teori agensi itu menjelaskan fenomena dampak kapital terhadap kinerja itu ya. Tapi kok bisa menjelaskan berarti nggak bisa pakai sebagai grand teori ya. Nah, jadi setiap teori-teori itu kamu bisa mampu teori itu menjelaskan dampak kapital terhadap kinerja itu. Kalau kamu punya itu kontrol itu berapa kontrolmu? Bisa nggak teori-teori itu menjelaskan dampak kontrol itu terhadap kinerja? Ya, Pak. Ya. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa bagi teori grand teori. Ya. Bisa. Oh, iya. Grand teori itu tujuannya. Ya. Grand teori itu dia bisa menjelaskan variabel independen. Itu bisa menjelaskan dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Itu grand teori itu ya. Nah, kalau mahasiswa banyak kalau bikin skripsi itu grand teori gimana, tapi maka waktu di hipotesis itu nggak muncul grand teorinya, waktu hipotesis. Kenapa? Grand teori itu nggak relevan digunakan, nggak bisa menjelaskan. Tapi bisa menjelaskan pasti muncul hipotesis. Dasar hipotesis kan dasarnya linia pertama hipotesis itu kan menjelaskan bagaimana grand teori kan bisa menjelaskan hubungan itu kan. Yang kedua empirical itu riset yang relevan kan. Itu kan seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa. Mahasiswa itu grand teorinya tapi nggak bisa membumikan grand teori itu terhadap penelitian dia. Dia umum yang awang aja nggak jelas.
Saya paling sering-sering tuh lihat mahasiswa itu dalam menyusun hipotesis itu nggak ada disinggung grand teorinya, nggak ada. Yang disinggung malah teori yang nggak jelas grand teorinya apa gitu ya. Sekarang juga langsung penelitian sebelumnya aja, ya. Itu, ya Nisa ya. Iya Pak. Itu. Oke, itu jadi kalau dalam bab 2 itu sistematikanya ya kajian teori, ya kajian teori, menjelaskan grand teori, menjelaskan konsep variabel itu, menjelaskan pengukuran variabel itu, beberapa pendapat variabel, nanti bersangkutan, kemudian yang kau pilih yang mana ukuran itu, alasanmu apa, asumsi variabel tuh. Nanti kamu jelaskan penelitian sebelumnya relevan, penelitian sebelumnya relevan adalah kalau dependennya sama, variabel terikatnya sama, dan salah satu dari independen variabelmu ada kamu teliti di situ, itu baru relevan. Di banyak mahasiswa penelitian relevan tuh dependennya beda sama dia, relevan gimana tuh? Ya, independen, misalnya independennya ada satu yang sama, tapi independen nggak sama, itu nggak relevan namanya itu, nggak relevan ya. Kalau Pak bisa pakai Pak, pakai mungkin untuk konsep variabel boleh, tapi bukan dikaji dalam penelitian yang relevan. Jadi kamu menjelaskan definisi variabel, ketemu di buku, ketemu di jurnal. Tapi jurnal itu nggak bisa dibahas di penelitian yang relevan. Kenapa? Karena dependennya beda. Ngerti nggak? Halo? Iya Pak. Nah itu, seperti itu. Nanti setelah diteliti penelitian yang relevan, nanti hipotesis kerangka pemikiran, udah situ aja. Kerangka pemikiran, hipotesis ya. Itu ya. Seluruh hipotesis kerangka pemikiran lu, jika kerangka pemikiran lahir dari kajian teori dan hasil riset sebelumnya, ya. Iya. Baru hipotesis itu, ya. Iya Pak. Itu aja bab 2 udah ya. Udah bisa ya. Ya, perbaiki Iya ya. Pak. Perbaiki ya. Iya Pak. Oke. Berikutnya siapa lagi berikutnya? Iya Pak. Saya Ya. Pak, Siti Waldania. Ya, silakan. Yang kemarin itu kan Pak Sparta minta masukin repositori Bapak ya, udah saya masukin yang judulnya itu corporate governance-nya ada media variable intervening-nya Pak. Iya. Ya. Begitu ya. Ini. Total berapa itu? Repositori Bapak yang ini. 2020 Pak. Oh iya, 2020. Nah, terus saya juga ganti fenomenanya itu pakai 2020 si Tax Justice Network ini yang ngelakuin penghindaran pajak itu, Pak. Begitu. Ya, terus? Nah, terus di sininya juga udah saya masukin peneliti terdahulunya. Nah, saya kan pakai bab satu mau dirubah. Bab satu saya ada merubah tuh bab satunya. Iya, Pak, bab 1. Coba ini bab 1 nih. Gap-nya, Pak. Oh, gap-nya. Iya. Gap-nya ini suatu perusahaan. Ini bab berapa nih? Bab 1, Pak. Bab 1 apa nih yang jurnal sebelumnya? Bab 1 ini, bab 1 kamu? Iya. Yang satu gimana tuh? Mana yang satu gapnya? Ini, Pak. Ada si Ciarti, Agustina. Oh, itu ya. Nah, tapi yang Agustina ini dia gunain corporate governance-nya pakai sisi Dewan Komisaris sama kepemilikan institusional aja. Terus saya lihat alasannya karena Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional ini bertanggung jawab penuh dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana untuk melakukan pengarahan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini terkait dengan leverage terhadap apa tuh? Leverage terhadap penghindaran pajak. Kok ada GCB di sini? Tax avoidance, Pak. Oh, tax avoidance. Ini kan terkait leverage terhadap penghindaran pajak. Ya, tax avoidance. Iya. Kok ada tadi Dewan Komisaris kan ceritanya bagaimana dampak leverage terhadap pajak aja, penghindaran pajak. Apa? Kok corporate governance? Nggak ada hubungannya.
corporate governance terhadap ini Pak, tax avoidance. Iya, itu kan alinea kamu kan levelnya terhadap penginginan pajak, itu linea baru itu berarti. Oh. Jangan campur-campur aduk ya, jangan campur aduk. Jadi kalau ini alineanya kan alinea mengenai dampak levelnya terhadap pengenaan pajak. Itu seperti sebelumnya yang kayak ini kamu analisis. Oh ya Pak. Yalah, jangan campur adukkan itu ya. Oke. Nanti kalau ada corporate alinea baru lagi ya terhadap pengenaan pajak alinea baru gitu ya. Oke Pak. Sebelumnya ya. Iya. Berubah lagi tuh. Oke. Terus ini alasan kenapa saya milih perusahaan manufaktur makanan, karena pas di masa pandemi ini kan sebenarnya semua sektor itu kan terimbas. Nah, tapi buat di sektor farmasi, kimia kayak gitu-gitu kan demandnya cukup tinggi karena obat-obatan. Tapi sebenarnya buat sektor makanan itu juga memiliki demand tinggi karena masyarakat juga butuh asupan yang berkualitas untuk menjaga kesehatan. Terus ini udah ada identifikasi masalahnya, udah saya tambahin. Udah gitu aja sih Pak. Udah. Iya. Lanjut bab 2 itu kok berbagi tadi ya. Iya Pak, yang tadi ya Pak. Iya kan tadi saya bilang minggu lalu kalau masing-masing itu satu linia jadi gabung ya. Iya. Ya kalau terkait kamu level pajak itu aja, jangan masuk-masuk ke program pernah dan lagi linia itu. Ya. Oke Pak. Ya udah, sebaiknya siapa lagi? Kasih Pak. Ya sama-sama. Berikutnya, silakan berikutnya. Oh cepat nih, jangan lama-lama jedanya, langsung, aduh, jangan lama-lama. Cepat nih. Ya udah saya dulu Pak. Iya, jangan lama itu. Waktu itu beragam buat saya itu waktunya. Bentar ya Pak. Iya, cepat. Sudah masuk belum Pak? Lagi loading Anda, udah. Ya kamu zoom lagi tengok kelihatan. Di zoom lagi, terus. Udah. Nah, Iya Pak, ini kemarin kan Bapak minta saya nambahin paragraf tentang COVID di bab 1. Ini udah saya masukin Pak. iya. Lalu untuk progres bab 2-nya, saya menggunakan signaling teori, uraian tentang penerbangan secara umum, manajemen risiko. Kamu udah kutip jurnal saya? Ada Pak. Mana tuh? Di bab 2, tapi Pak. Bab 2 mana? Bagian apa? Tentang bank size Pak. Apa? Tentang bank size Pak. Bang size ya. Oh iya, bang size ya, boleh. Jurnal 1 berapa tuh? Jurnal yang 2000, bentar ya Pak. Yang terus kan ada banyak sekali, saya dulu lupa jurnal saya tuh, banyak sekali itu. 2017 Pak yang Iya, enggak apa-apa. Ya udah oke. Yang sampelnya bangunan daerah itu Pak. Iya. Ya. Jadi di sini saya ambil teorinya teori signaling Pak. Terus teori signaling, uraian perbankan, manajemen risiko bank. Mengapa saya pakai manajemen risiko? Karena dua variabel independen saya tentang risiko apa, risiko kredit dan risiko likuiditas. Iya, terus. Profitabilitasnya ini Wajahmu gelap, kenapa kelihatan wajah itu? Oh iya Pak, mungkin cahayanya Pak kurang. Cahaya. Ya, Kasih cahaya depan wajahmu, kasih sinar api aja, lampu dari api aja, tulis. Iya Pak. Di uraian perbankan ini saya masukkan fungsi umum, fungsi khusus, lalu ini kegiatan usaha bangun konvensional karena sampel saya bangun konvensional Pak tahun 2016 sampai 2020. Lalu di sini ada manajemen risiko bank dengan 8 risiko umumnya, namun yang saya ambil risiko operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Lalu di sini saya menjelaskan tentang perbankan, profitabilitas perbankan,
beberapa jurnal terdahulu kan pakai ROA sama ROE Pak, cuman di sini saya makainya ROA karena saya ingin melihat kinerja bank dengan total aset bersih yang dimiliki oleh bank. Jadi ROA itu menggambarkan seberapa efisiensi bank dalam mengelola aset dan imbal hasil kepada penyetor dana. Minimal 1,5, rumusnya ROA laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100% berdasarkan surat edaran BI tanggal 31 Mei 2004. Lalu efisiensi operasional ini saya memproyeksikannya menggunakan BOPO. Ini ada benchmark BOPO bank buku 1, bank buku 2, buku 3, dan buku 4. Lalu measurement BOPO, total beban operasional terhadap pendapatan operasional yang saya ambil dari SCBI tanggal 31 Mei 2004. Lalu resiko kredit yang saya proyeksikan menggunakan NPL, dikarenakan saya ingin melihat bagaimana resiko kredit menggambarkan perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit. Di sini rumusnya kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Lalu resiko likuiditas saya proyeksikan menggunakan LDR. Aura. Ya, itu Pak. NPL itu banyak tulisan saya tentang NPL tuh, kutip di situ ya. Iya Pak, saya tulis. Enggak hanya tahun 2017, banyak itu berapa tahun lalu. Kutip aja ya. Iya Pak. NPL itu kutip punya. Tapi lihat aja ada banyak tulisan saya tentang NPL tuh. Ya. Iya, Pak. Lalu di sini likuiditas saya pakainya LDR Pak. Ya. Dengan perhitungannya ini kriteria LDR hasilnya. Terus rumusnya LDR sama dengan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dikali 100%. Ini penjelasan tentang kredit yang termasuknya. Lalu ini hubungan dengan profitabilitas. Lalu bank saya pakai ukuran perusahaan Pak. Logaritma natural, total aset, equity jumlah Bapak juga. Ini hubungannya dengan profitabilitas. Lalu ini rumusnya Pak. Terus sini ada rangkuman penelitian terdahulu. Pertama saya pakai Million Gigal, lalu Swanshen, Elisa. Ini penjelasannya Pak. Penjelasannya. Lalu di sini tabelnya ada penulis, variabel penelitian, hasil penelitian, dan perbedaan penelitian terdahulu. Sama penelitian saya. Di sini totalnya ada 10. Itu yang jurnal luar negeri ada berapa orang? Jurnal bahasa Inggris? Jurnal bahasa Inggris ada ini Pak, Million et al. Yang dari Emerald, terus Swanshen, sama Elisa Meni. Tambah dua lagi ya? Iya Pak. Tambah dua lagi itu, yang bahasa Inggris. Ya. Tapi tidak mengurangi yang lama ya, ditambahkan ya. Oh jadi 12 ya Pak gitu? 12, tambahkan dua lagi yang bahasa Inggris. Ya. Terus lalu di sini ada kerangka pemikiran saya berdasarkan hipotesis dan landasan. Ini panahnya ditempelkan ya, jangan ditempelkan. Oh, ditempelin ke dependent ya Pak ininya? Ya, semua tempel, jangan semua tempel ujung ke ujung tempel ya. Iya Pak. Coba rubah sekarang. Coba. Itu yang pangkal juga tempelkan tuh. Iya. Itu di panah itu kamu tulis HH berapa, terus positif atau negatif. Iya. Tempel tuh. Pangkal dia tempel pangkalnya. Saya rapiin nanti. Ditulis hipotesis ya Pak? Pangkal panah juga ditempel juga. Pangkalnya ditempel juga. Itu. Itu panah pertama coba kata. Panah pertama BOPO terhadap ROA itu jangan X1 singkatan BOPO lah. Ini Pak BOPO. Ya, jangan S1. BOPO aja Pak. Iya, kamu kan variabel bukan X1 itu X1 simbol generik kan. Oh, iya. Generiknya X1, tapi kalau di penelitian yang X1 BOPO udah cukup. Ya. Terus ya. Iya itu kurang tuh. Itu nanti BOPO terhadap ROA itu hipotesis berapa tuh?
hipotesis ini berpengaruh positif, Pak? Iya, tulis simbolnya alternatif 1 itu sama dengan positif gitu. Itu di antara itu di panah yang pertama itu tulis dekat panahnya itu. Itu dekat panahnya itu sesuai dengan posisi kamu alternatif 1 itu positif gitu. Alternatif 1 alternatif alternatif A kecil setelah itu satu angka 1 1, Pak. Ini, Pak. 1 kan ada 1 kan? Iya, Pak. Posisi 1 nggak? Soalnya positif. Oh, positif. Gini, Pak. Soalnya positif. Sama dengan positif. Sama dengan apa? Positif itu aja. Benar alternatif 1 itu? 1 itu 2. Kamu cek lagi aja ya. Iya, Bopo 1, Pak. Di panah kedua alternatif berapa itu? Hipotesis alternatif berapa? Alternatif 2, Pak. Kredit. Tulis. Pak, ini saya tahu dulu aja kan itu ya. Iya. Di copy aja ya. Boleh kontur berapa? Pada kebal kontra 1, Pak. Bang. Oh, 1 ya, udah. Kan ini saya rapi nanti aja, Pak. Iya. Ini Pak Bang. Terus terus hipotesisnya pengaruh efisiensi operasional. Jadi pengaruh efisiensi operasional terhadap produktivitas. Lini pertama itu kamu ceritakan menggunakan grand theory yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh efisiensi operasional bank terhadap profitabilitasnya. Grand theory yang bisa menjelaskan pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank, terhadap profitabilitas ya. Bisa bank. Ceritakan situ grand theory seperti apa itu. Dan juga yang berikutnya logika teorinya, logika teori apa? Kalau ini apa sih? Apa? Bisa nggak Pak kalau ini penjelasannya saya pindah? Logika teori ya bisa. Ini Pak yang saya bawa. Itu logika teorinya ya, logika teori ya, ada bisa seperti itu. Isinya di lini pertama tuh. Oh, berarti saya pindah aja ya Pak ke atas ya Pak? Ya, pindah ke atas. Di sini ya Pak? Ya. Nah, jadi lini pertama itu ceritakan grand theory yang menceritakan yang bisa menjelaskan hubungan itu ya. Yang kedua menjelaskan logika teori nulisanmu kenapa ini ya. Yang lini ketiga baru empirical empiric gap-nya ya. Iya Pak. Nah, baru berdasarkan hal di atas maka disusunlah hipotesis teori untuk melihat hubungan A terhadap B sebagai berikut. Itu ada kalimatnya ya. Ada itu. Udah. Itu nanti ya. Iya Pak. Sama juga kalau hal 2 juga sama gitu ya. Berarti saya diganti aja ya Pak? Iya. Udah selesai Pak 2 mau. Perbaiki lagi ya. Udah ada lagi yang menanyakan? Ditanya ada lagi? Iya udah Pak. Udah. Berarti grand teori saya tadi udah benar kan ya Pak? Pakai teori sinyal. Ya, tapi grand theory itu di lini terakhir di lini terakhir grand theory itu harus kamu ceritakan bagaimana grand theory itu bisa menjelaskan hubungan variabel A, variabel X terhadap Y. Kamu yang mana ya? Iya Pak. Yang terakhirnya di grand theory itu. Setiap grand theory lini terakhir harus ceritakan itu. Iya Pak. Nah, apalagi? Apalagi si Aura? Udah Pak. Dah, berikutnya siapa lagi? Iya Pak. Berikutnya ya makasih Pak, Aura. maaf kalau ada bimbingan boleh live ya Pak? Atau boleh lah. Pak. Makasih ya Pak. Ya boleh. Ya makasih. Oke, berikut siapa lagi? Saya Pak, saya. Cepat silakan cepat. Bentar Pak. Ya. Maaf Pak, sudah ada belum ya? Di Zoom kayak gede ya. Di Zoom. Terus. Bentar. Sudah Pak. Nah, udah. Jadi yang kemarin Bapak minta revisi ditambahin grafik IHSG selama 5 tahun. Ya, betul. Ini grafiknya. Ya, terus
Terus saya kutip jurnal Bapak itu di sini Pak, tentang Mana? ROA sama EPS. Oh iya. Sujati itu siapa tuh? Udah lupa saya. Eh, Ya, Sujati. Lisha Lupa. Sujati Pak, nggak Oh, tahu. Sujati. Udah lupa. Ya, ya, udah. Ya, nggak apa-apa. Terus habis itu Bapak juga minta dikaitin sama COVID. Ya, Saya kaitin kalau misalnya kan saya jadinya ngambilnya perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. ya, Nah, jadi saya kaitin sama COVID itu, kalau misalnya perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman itu salah satu sektor yang dapat bertahan karena ya, masih diperlukan oleh masyarakat karena kan dia menghasilkan ya, pangan. Nah, ya. terus ya saya terus ceritain juga di perusahaan manufaktur itu sendiri. Habis itu kan Bapak juga minta dijadiin rata-rata gini, Pak. Mana? Oh iya, ya. Ini udah bener Pak Data yang, tahunnya. ya udah. Ini itu industri apa Iya, makanan. iya. Kamu Ini sih rata-rata judulnya, total. judulnya itu tabel 1 2 rata-rata return saham ROE pada industri. Oh, di sini. Judul tabel 1 2 itu LPS pada industri. Ya, enter di bawah enter. Enter tuh. Pada industri apa? Jadi kemudian pada perusahaan industri dulu. Pada industri manufaktur. Perusahaannya nanti setelah industri aja. Pada industri aja. Nah, Pada industri. ya, industri apa? Makanan dan minuman. Ini berapa perusahaan nih kamu rata-ratakan ini? Semuanya Pak. Semuanya? Yang Oh terdaftar. ya, oke. Ya, makanya gitu ya. Oke deh. Bagus tuh ya. Ya. Udah terus. Terus itu sama Bapak juga minta minimal 3 peneliti terdahulu. Iya, terus. 2, 3. 3 4 juga apa-apa ya. 4 5 juga apa ya. Oh iya Pak. Dan harus 3 itu. Lebih Udah, juga bagus. Pak. Kemarin Terus? itu aja. Udah kemarin itu aja. Rumah Selamu udah oke ya. Terus bab 2-nya udah? Sampai di mana bab 2? Belum. Oh, udah. Udah itu ya. Udah bagus bab 1-nya. Nanti masuk bab 2 minggu depan ya. Iya Pak. Kerjakan bab 2 ya. Oke, silakan. Yang lain mana? Yang lain? Ya, yang lain. Ya, silakan. Bentar, Pak. Ya. Ini siapa nih? Aninda. Anindya, Pak. Oh, Aninda. Kamu kemarin datang? Datang, Pak. Oh iya. Gue lupa wajahnya. Kamu macam jerawat wajahnya tuh. Iya, Pak. No. Ike Jerawat. masih present. Juga kemarin apa yang super perbaiki? Kemarin yang identifikasi masalahnya, Pak. Iya, oke. Udah buka itunya. Buka bab 1 itu. Nah, belum, Pak. Ya. Oh, di zoom lagi. Zoom terus. Udah. Dibikin per paragraf gitu kan ya, Pak ya? Kemarin kan saya 1 2 doang. Ya, cuma jelaskan tuh apa yang kamu coba jelaskan. Ya udah, pokoknya pada penelitian ini yang diambil dari kasus yang terjadi pada saat itu yaitu kinerja keuangan Bank BUMN Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya COVID-19. Ya. Adapun yang terjadi pada tahun 2020 yaitu yang pertama, rasio NPL mengalami kenaikan pada tahun 2020. Sumbernya mana tuh? Dapat data itu di mana sumbernya? Dari ini, Pak. Dari website. Bukan di kalimat itu disebutkan, kalimat itu dikutip loh. Oh, dikutip, Pak. Iya. Mana tuh alinea mana tuh jelasin tuh? Yang ini, Pak. Ada dikutip tuh di mana? Oh iya, Pak. Ini dari website kasus data gitu, Pak. Iya, pokoknya kutipan aja, dikutip aja. Oh ya udah, Pak. Ya. Iya, Pak. Pokoknya kalau ada di kalimat itu kutipan langsung kutip, jangan malu-malu ngutipnya. Iya, Pak. Jangan malu, justru mengutip itu termasuk kamu dibanggakan mengutip banyak itu malah bagus, malah nggak ngutip itu malah ece-ece ya. Iya, Pak. Ya, terus apa lagi?
Terus yang kedua rasio LDR yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Yang ketiga rasio CAR yang mengalami penurunan juga. Iya. Terus saya lanjut bab 2, Pak. Ya, bab 2. Terus. Di bab 2 ini saya menggunakan teori sinyal yang bertujuan untuk memberikan sinyal baik kepada Kenapa tulis sinyal kau pakai? Apa? Kenapa tulis sinyal kamu pakai grand teori? Kenapa? Karena untuk teori sinyal itu bertujuan untuk memberikan sinyal baik kepada para investor dan diharapkan mempermudah investor dalam pengambilan keputusan. Sinyal yang baik itu kan menunjukkan kaitan dengan penelitianmu gimana tuh? Kaitan dengan penelitian apa? Kamu meneliti apa? Meneliti pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan, Pak. Gimana tulis sinyal tuh? Gimana tulis sinyal itu bisa jelaskan itu? Coba ceritakan. Gimana tulis sinyal bisa menjelaskan hubungan itu tulis sinyal? Pokoknya sinyal yang baik kan menimbulkan kinerja keuangan yang baik, Pak. Dari kinerja keuangan baik itu dilihat dari laporan keuangannya juga yang baik. Terus ya, maksudnya tulis sinyal itu bagaimana dia bisa menjelaskan hubungan apa tadi itu? Independennya apa? Independen apa aja? NPL, LDR, ada nggak di salah satu dari independent variable itu bisa jelaskan pengaruh terhadap kinerja? Ada nggak tulis sinyal bisa jelaskan nggak itu? Oh, saya belum, Pak. Nah, itu disebutkan tuh di grand teori itu di kalimat terakhir. Kalau nggak bisa berarti nggak kepake dong ya. Oh iya, Pak, nanti saya tambahin. Nah, jadi kalau nggak bisa dijelaskan tulis sinyal mengenai hubungan X1 terhadap X terhadap Y, nggak bisa jelaskan dia, berarti teori itu nggak diperlukan. Ya. Iya, Pak, nanti saya ganti, Pak. Jadi grand teori itulah teori yang kita pakai dalam mendukung hipotesis kita terhadap pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Itu. Ada logika teori yang dibangun dari grand teori itu. Logika teori dibangun grand teori itu di mana kita bisa gunakan logika teorinya bahwa ternyata X1-nya pengaruh terhadap Y, itu ya. Iya, Pak, nanti saya ganti. Nah, iya. Coba kamu ceritakan nanti ya. Terus apa lagi? Terus ini kinerja keuangan saya menggunakan rasio ROA. Jadi tolong cari grand teori yang lain ya yang bisa jelaskan itu ya. Iya, Pak. Ya kalau kesulitan kamu tulis sinyal berarti sinyal nggak relevan gitu ya. Cari lagi tuh grand teori ini jurnal yang jurnal itu kalau dia penelitian yang sama dengan kamu itu pasti ada grand teori, dibaca-baca aja dari teorinya itu pasti ada keselip tuh 1 linear 1 ke 5 2 ke 5 pasti ada tuh ya. Iya, Pak. Nanti teori itu kamu lebih detail lihat di internet, di searching di internet. Misalnya disebut nama teori A, di jurnal itu cuma 1 kalimat aja. Kamu cari teori A itu apa sih? Kamu mendalaminya ya. Iya, Pak. Nah itu ya. Apa lagi? Di sini kinerja keuangan menggunakan rasio ROA. Rumusnya ROA itu laba setelah pajak dibagi total aset. Nah ini kinerja ini kalau saya tadi lupa ngomong sama yang lain ya. Variabel itu kan di setiap variabel itu kan menjelaskan konsep ya. Konsep variabel dari berbagai pendapat ya. Itu kamu simpulkan pendapat itu. Yang kedua di variabel itu jelaskan juga mengenai formulasinya untuk menghitung ukurannya seperti apa pengukuran. Nah pengukurannya nanti ditentukan menurut Sanu ini, pendekatan itu. Nah kemudian dari situ itu kamu jelaskan, kamu pilih yang mana nanti untuk di pengukuran di bab 3-nya. Penelitiannya pakai apa? Misalnya di dalam kajian teori itu pengukurannya ada 3 pendekatan. Kau pilih pendekatan kedua, sebutkan alasannya di situ. Kemudian di poin ketiga ini menjelaskan juga makna dari pengukuran itu. Makna dari pengukuran jelaskan juga ya. Oh iya, Pak. Nah, itu setiap variabel itu isinya. Itu juga sama yang lain dia yang tadi itu lupa situ. Ingatkan kembali ya. Iya, Pak. Ya. Jadi pengukuran waktu jelaskan variabel di bab 2 itu tidak hanya 1 pendekatan aja, banyak pendekatan. Bapak pengukuran ini ada 3 pendekatan, Pak, 3 metode, 3 cara. Secara berbeda. Jadi kelemahan dan kebaikannya, kelemahan dan kekuatannya apa. Jadi kamu di situ kamu pilih yang ini. Kenapa alasan kamu pilih ya? Iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Apa lagi? Terus di sini ada penjelasan bank. Saya pakai bank BUMN. Terus di sini ada risiko kredit. Risiko kredit itu kan suatu risiko kerugian karena risiko kredit itu kamu kutip buku wajib risk management
sekarang Sonder sekarang Sonder ya, kutip tuh buku Sonder. Sounder, Pak. Sonder kalau di pustaka ada bukunya wajib tuh, buku wajib. Dia silabus tuh, Sonder edisi 2000 berapa? 2013 berapa? Ya, Pak. 2016. Nah, terus kamu lihat konsep risk management situ. Habis itu kamu kutip juga dari buku-buku di jurnal, buku Indonesia. Nah, itu seperti itu ya. Kutip lagi ya. Terus ternyata risiko itu adalah ini. Setelah kamu kutip berbagai sumber, kamu simpulkan sendiri. Kemudian juga pengukuran risiko itu tanya NPL aja banyak itu ceritanya risiko itu diukur berbagai cara. Menurut Sanu dia menggunakan NPL, menurut Sanu dia menggunakan ini, menurut Sanu dia menggunakan ini. Ada banyak itu ya. Iya, Pak. Tanya NPL aja. Dari jumlah pengukuran bermacam itu kamu pilih NPL. Kenapa pilih ya? Itu ya. Kasih ganti. Itu. Ya. Itu apa lagi tuh? Terlampau apa lagi? Risiko likuiditas, Pak, LDR. Nah, sama juga tuh likuiditas itu kamu risiko likuiditas itu dilihat di buku Saunders ya. Saunders buku juga Saunders, ya. Kemudian di buku modulnya risk management, modulnya si LSPP. Kemudian juga di jurnal konsep risiko likuiditas itu. Nah, pengukuran likuiditas lihat di Saunders juga ada pengukuran risiko likuiditas seperti apa di Saunders itu. Kemudian lihat juga di buku yang aku pelajari dulu di buku LSPP ya, modul itu kan udah jadi buku tuh modulnya. Lihat juga di jurnal macam-macam. Nah, masukkan situ nanti dan itu yang kamu pilih yang mana. Apa makna pengukuran itu ya? Oh iya, Pak. Tuh. Ya, apalagi? Sama pakar juga. Ya, sama seperti itu ya. Sama seperti itu ya, udah. Sama itu sama seperti itu. Ya, Pak. Pertanyaan sebelumnya. Ada pertanyaan sebelumnya. Ini Pak baru 10 sih, Pak. Ya. Apa judul kolomnya apa? Judul kolom. Ini Pak. Judul kolomnya apa? Nama peneliti. Jadi judul nggak usah. Tiru aja punya situ deh. Tiru tabel itu, tabel situ si siapa dia itu? Si Aura. Oh, ngikutin Aura aja, Pak. Nah, Aura ke format tabel kayak si Aura. Karena masing-masing itu kamu ceritakan satu linia ya. Oh iya, Pak. Kasih Aura tadi cerita satu linia tuh Aura. Apa lagi itu? Oh, jadi satu penelitian itu satu linear gitu ya, Pak? Satu linear ceritakan ya, mulai dari nama penelitinya, tahunnya, kemudian topiknya apa, kemudian populasinya apa, sampelnya berapa, tahun penelitiannya, periode penelitian kapan, tempatnya di mana, ya kemudian juga model digunakan model apa, apakah regresi, apa data panel, apa cross section, apa Evius, apa system series atau SEM dan sebagainya. Kemudian variabelnya apa saja, hasilnya gimana, ini aplikasi hasil apa yang diungkapkan oleh peneliti itu, sebenarnya di situ ya. Iya, Pak. Nah, satu linia ya. Nanti diringkas, setelah itu ringkasan hasil penelitian apa lihat pada tabel berapa, tabel yang ringkasan itu ringkasan nih ya. Oh iya. Nama ringkasan jangan di tabel itu udah kelima dia poin-poin aja. Iya, Pak. Ya kalau yang menjelaskan nih kalimatnya, linianya. Nah kalau di mahasiswa 1 banyak penelitian level itu tabel aja, nggak ada penjelasan. Itu tabel dari mana dapatnya sebelah? Kenapa nggak bikin tabel semua aja? Misalnya kajian teori tabel aja bikin. Kenapa nggak ada usaha penjelasan kok konsisten sebelah? Ya. Kalau menentukan tabel, kenapa nggak bikin tabel yang nggak usah penjelasan? Itu terus sebenarnya kok tabel doang ya? Penjelasan itu kan ringkasan dari penjelasan. Penjelasannya mana kan? Itu ya. Ya, Pak, nanti saya ganti. Nggak bisa dalam tulisan ilmiah itu harus ada penjelasan di tabel. Ya. Ya, Pak. Apalagi? Ini Pak kerangka penelitiannya. Apa? Kerangka pemikiran, salah Pak. Kontrol nggak ada? Kontrol nggak ada? Ada Pak, nanti saya tambahin. Tambahin ya. Ya Pak, nanti saya tambahin ya Pak. Itu tulis hipotesis berapa tuh kasih tadi itu? Kayak siapa tadi itu? Oh, kayak Aura tadi ya Pak? Oh iya. Hipotesis apa? Tulis itu ya. Di antara panah itu kasih penjelasan di panah itu hipotesis berapa gitu ya. Udah, apa lagi? Sama pengembangan hipotesisnya sih Pak, tapi baru dikit doang Pak, belum. Nah, pengembangan hipotesis tadi itu pertama linia pertama, game teori yang bisa menjelaskan pengaruh
X terhadap Y yang dimaksud ya. Kemudian yang kedua logika teorinya. Yang ketiga empirikalnya ya. Baru ajukan hipotesis ya. Ya Pak, baik. Nah, itu sistematikanya. Biar enak tuh. Biasanya kalau dosen kan nanya itu aja tuh. Jadi kalau udah kamu sampaikan di laporan nggak ditanya lagi tuh. Ya. Ya. Udah sih Pak, segini aja. Ya kalau segini itu ya berarti segitu aja dong berarti. Oh iya, Mas ini. Ya, segini segitu aja. Kalau segini saya berarti segitulah ya. Apa lagi tanya? Udah Pak. Udah perbaiki bab 2, bab 1 ya. Ya Pak. Bab 1 udah perbaiki bab 2 lah ya. Udah, berikutnya siapa lagi? Habis Ninda siapa lagi? Silakan. Cepat ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa tuh si Raisa? Raisa, Pak. Oh, Ya. Raisa. Raisa itu tiap angkatan pasti ada nama mahasiswa ada Raisa. Tiap angkatan ada Raisa. Oh. Udah muncul belum, Pak? Belum. Lagi loading. Udah ya, Nah, Pak? di zoom lagi. Oh, Zoom. Ya. Nah, bab 1 judulnya apa judulnya? Pengaruh intelektual kapital dan leverage terhadap kinerja keuangan, Pak. Oh, sama ke tadi dong, sama seperti situ. Siapa? Beda, Pak. Ada bedanya. Beda apa? Kalau dia kayak variabel independennya beda nih, Pak. Oh, Kalau beda. saya ada tambahan variabel independennya, Pak. Oh, tapi industri beda industrinya. Beda. Kalau saya perbankan di Indonesia, Pak. Oh, dia ASEAN. Iya. Ya udah ya. Jadi Pak, minggu kemarin yang dibenerin yang ini Pak, yang research gap-nya kan kata Bapak kan harus peralinea. Iya. Udah buat peralinea Pak. Iya. Ini tentang ininya variabel independennya. Nah, Udah Pak, itu aja. Terus saya buat latar belakangnya ada kak kalimat Kenapa, kamu di latar belakang itu kalimat terakhir menjelaskan bahwasanya kamu meneliti kenapa kamu teliti itu tertarik untuk apa dan jurnal utamanya apa ada? Ada Pak, udah kemarin. Itu sudah COVID. COVID ada nih Pak. Ada ya. Nih. Ya, jurnal saya ada kutip jurnal saya. Udah Pak. Mana? Di sini Pak, depan. Ini Pak. Oh ya, tadi sebelumnya siapa tadi? Sebelumnya siapa tadi barusan? Anin Pak, Anin. Anin kutip tulisan saya nggak, Anin? Iya Pak, yang firm size. Oh ya udah. Ya. Terus. Jadi Terus saya udah masuk ke bab 2 Pak. Ya, berdua apa sih? Kalau landasan teori saya pakai RBT Pak. Oh itu kesehatan bank. Iya. Terus saya baru sampai pengertiannya doang Pak, sampai definisi intelektual kapital sama sini Pak, sampai kapital. Kamu dependent variable apa? Kinerja keuangan Pak, kalau dependennya. Kinerja. Jadi di bab 2 itu kerjakan teori dulu. Habis itu dependent variable-nya kinerja keuangan. Habis itu baru independent variable yang utama. Oh, jadi dependen dulu ya Pak yang dijelasin? Iya, dependen dulu. Iya Pak, oke. Dulu. Udah Pak, sebelum sampai sini doang bab 2-nya. Udah, lanjutkan ya. Iya Pak. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Pak. Lanjutkan perjuangannya ya sampai titik darah penghabisan ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Berikutnya siapa lagi? Berikutnya. Ayo cepat tuh. Ayo cepat, nanti saya tutup nanti nih kalau nggak ada respon. Hei. Nggak ada mau bimbingan gimana nih? Boleh deh Pak, saya. Jangan boleh-boleh harus tuh, jangan boleh-boleh harus ya. Silakan. Anissa tadi Anissa juga itu? Iya, Kamu beda Anissa, tapi. Tadi Anissa juga? Tadi Anissa Ameliawati, saya Anissa Fitriana, Pak. Oh, oke. Silakan Anissa Fitri. Anissa Fitri sama Anissa Meliati ya. Anissa Fitri, silakan Anissa Fitri. Iya, Pak. Yang pertama udah ketemu saya. Udah bab 1 udah saya koreksi udah. Kan saya kemarin ganti judul ya Pak, variabel X sama Y. Y-nya. Iya. Jadi saya sekarang bagus. Pak. Oh iya bagus.
Nah. Jadi saya judulnya itu Sustainable Growth Rate and Financial Performance pada perusahaan real estate di BRI. Iya. Jadi kinerja keuangan dulu kamu ceritakan ya? Iya. Ya. Jadi di sini saya penjelasan tentang real estate-nya gimana. Ini 2 spasi, ketika 2 spasi jangan 1,5. Berapa dua ya Pak? 2 spasi, coba 2 spasi itu. Iya. Coba 2 spasi semua. Ini ya Pak? Iya, 2 spasi semua. Jadi nggak sakit mata sila spasi rapat banget. Iya. Ini Pak, udah. Nah, terus. Itu Ketika itu yang itu saja sama angka 1 itu, kalimat itu sejajar angka 1. Iya Pak, kenapa Pak? Ini ngetiknya itu kalimat di alinea itu sejajar sama angka judul di atas angka 1 itu loh. Mepetkan ke pinggir semua, mepetkan ke pinggir. Nanti kalimat pertama itu 5 ketukan, baru itu 1 ketukan cuma tuh. Oh iya Pak. Itu rubah tuh, rubah. Bentar. Itu. Ini ya Pak. 5 ketukan ya gitu ya. Nanti saya perbaiki ya Pak. Ya, lihat juga gitu ya. Gini mungkinnya. Terus latar belakangnya udah di bold, udah. Udah. Ya, ini udah di terus. Udah Pak. Ya, udah. Jadi ini saya penjelasan tentang real estate-nya, perkembangan Indonesia. Huruf 12 ya. Terus silakan. Terus di sini harapan hidup perusahaan di Indonesia itu seperti apa? Terus masalah perusahaannya itu di era COVID ini Pak, masalah perusahaan real estate. Ya. Terus saya tampilkan juga ini pengaruhnya sama keadaan labanya itu di pandemi itu seperti apa. Kayak ini contohnya PT Alam Sutra mencatat rugi bersih sebesar sekian ya Pak. Ya. PT lain-lainnya. Terus juga saya ini mencantumkan tentang kinerja keuangannya. Kebetulan saya kinerja keuangannya menggunakan ROA dan juga current ratio Pak. Iya. Ini saya menjelaskan tentang ROA-nya. Tabelnya mana tabelnya? Ada tabelnya? Tabelnya belum Pak. Pakai tabel apa? Pakai tabel penjelasan dan tabel. Iya, nanti saya masukkan. Jadi rata-rata ROA perusahaan real estate ya? Iya, sebentar itu siapa tuh yang bikin? Tadi siapa yang bikin? Ada yang bikin tadi? Oh, Rike ya Pak? Rike. Ya. Terus? Di sini juga nanti saya masukin tabel current rasionya, rata-ratanya untuk perusahaan real estate. Jadi, current rasio ROA 1 tabel aja. Oh iya. Jadi kolom itu judulnya nomor, tahun. Itu masing-masing variabel itu. Kolom ketiga ROA, kolom keempat apalah, kelima apa, profitabilitas, terserah ya. Iya, baik Pak. Satu tabel aja. Nanti saya masukin penjelasan di current rasionya ya Pak. Ya. Terus juga ini saya masukin penelitian sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya. Cuma kalau di penelitian sebelumnya itu dia kinerja keuangannya itu dijadiin variabel independen. Jadi kalimat pertama ya di linear empirical gap itu yang bagus adalah pertama dampak. Jadi kalimat pertama gini, dampak ke rasio terhadap sustainable growth rate dampak ke rasio, dampak likuiditas dong, yang ke rasio. Oh iya. Judulnya apa? Yang penelitian sebelumnya Pak. Enggak, judul kamu apa judulnya? Sustainable Growth Rate dan Financial Performance. Terhadap? Jadi yang variabel independennya itu Sustainable Growth Rate. Kalau variabel dependennya itu kinerja keuangan ya Pak. Jadi empirical gap itu kamu jelaskan dampak sustainable terhadap kinerja keuangan. Terlalu banyak titik ini return ke rasio, uang ke rasio apa itu enggak ada ke rasio. Oh iya Pak, nanti jadi ke rasio ini enggak relevan. Oh, berarti jadi satu linia itu kamu jelaskan dulu dampak. Jadi dampak sustainable growth rate terhadap kinerja itu telah banyak diteliti ya. Di antaranya hasil penelitian Sanu menunjukkan hasilnya negatif signifikan. Penelitian Sanu hasilnya menunjukkan positif signifikan. Penelitian Sanu hasilnya menunjukkan tidak signifikan.
Nah, Oh, penyebab disebut itu ini Pak, kenapa? ini saya udah ini nih Pak dimasukin. Jadi Ya kalimat tadi itu, likuiditasnya itu udah dia. kalimat tadi itu. Kalimat tadi itu kok ada likuiditas? Oh, oh, oh. Nggak nyambung itu, nggak nyambung. Oh iya Itu Pak. jualan ini jangan begitu, jangan lagi nilai barunya jangan itu deh. Oh Itu iya. istilahnya itu. Jadi ceritakan di satu linia itu tentang beberapa penelitian terkait dengan sustainable growth terhadap kinerja, ya. Oh iya Itu baik. jangan dicampur sama penelitian lain, campur aduk nggak boleh. Oh, oh. Nggak boleh itu, nggak sistematis pikirnya ya. Ya ini saya hapus saja ya Pak. Maka ya, emang karena rasio nggak ada hubungannya. Kamu bukan itu meneliti. Oh jadi saya kinerja keuangannya itu pengukurannya pakai RO aja ya Pak? Tapi variabel kontrolnya itu pakai firm size. Enggak, dengar dulu ya. Itu belum selesai, Jadi kamu satu linia jelaskan perihal gap dampak sustainable growth terhadap kinerja. Alinea berikutnya apa yang kamu ceritakan? Ini tentang sustainable growth rate-nya. Apa? Ini pertumbuhannya itu. Ya kan tadi dampak perihal growth rate terhadap kinerja keuangan. Ya, bukan itu. Habis itu apa lagi kamu ceritakan linia berikutnya? Ini tentang internal growth rate-nya sama sustainable growth rate-nya, Pak. Internal growth rate kenapa? Jadi tuh saya kayak replikasi dari sustainable growth. Jadi kalau gitu kamu ceritakan dulu sustainable growth sebelum itu ceritakan dulu sustainable growth itu apa? Sekilas. Ya. Ini udah Pak. Udah saya. Mana? Ya mampu itu kok ada internal growth rate. Kok ada internal growth rate apa tuh? Jangan kemana-mana dari sustainable growth itu ya SGR kan, SGR. Terus habis menciptakan dampak SGR terhadap kinerja itu apalagi menciptakan dampak apa lagi? Independent variable-nya apa aja? Samping SGR apalagi independent variable-nya? Apa Pak? Yang ya ini independent variable-nya apa lagi? Itu kan ROA-nya Pak, profitabilitas. Hah? ROA. Ini saya udah jelasin Pak di atas. Kamu ngerti nggak sih? Aduh. Kan perihal gap itu kita jelaskan sustainable terhadap kinerja. Habis itu ceritakan linia berikutnya lah ceritakan juga X mana lagi ya terhadap Y yang kinerja itu, apalagi independent variable-mu apa aja, samping sustainable itu apalagi? Saya independennya itu cuma sustainable growth rate Pak. Kemarin kata Bapak. Ya, itu tapi kan ada control. Variable kontrolnya ada 3 Pak. Itu banyak tuh, ada berapa tuh? 3 itu menceritakan lah. Berikutnya kamu dalam penelitian ini menggunakan variable kontrol apa? Di mana variable kontrol ini pengaruhi juga dalam hal kinerja seperti ya penelitian SANU. Iya Pak. Dan variable kontrol lainnya siapa? Variable kontrol kan ada 3 tuh masing-masing ceritakan juga. Pengaruhnya tuh ini itu cerita juga lah. Oh iya Pak, baik Pak. Kok ada likuiditas segala macam tuh nggak nyambung gitu ya. Oh. Habis itu kamu ceritakan kenapa kamu tertarik penelitian kamu itu. Terus juga kenapa kamu tertarik melakukan penelitian itu dan kontribusinya apa. Kemudian juga penelitian kamu ini mengacu ke bina utamanya siapa ya. Oh iya. Udah belum tuh? Ini udah saya. Nah, udah. Merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Siapa mana? Charlie. Ya, beda kamu sama dia apa? Ceritakan sini, bedanya apa? Kalau di sebelumnya itu dia nggak ada variabel kontrol, Pak. Ya, ada nggak di sini penjelasannya? Belum saya jelaskan. Jelaskan apa? Jadi perbedaan dengan kamu. Jelaskan perbedaan yang kamu teliti, beda kamu persamaannya apa, perbedaannya apa? Ceritakan di situ. Iya. Tulis lah untuk nanti lupa lagi itu. Ya, saya tambahkan nanti dijelaskan. Catat ya. Nah, itu. Ya. Iya, itu Pak. Berarti nanti saya kontribusi penelitianmu ke depannya bagi pengguna, kontribusinya apa? Hasil penelitianmu kontribusi dalam rangka apa? Kontribusi dalam bentuk apa? Kontribusi hasil penelitianmu nanti kira-kira. Saya ini kan sustainable growth rate itu keberlangsungan hidup perusahaan, Pak. Jadi ini untuk nanti pemegang sahamnya, investor, sama juga perusahaannya. Ya kontribusinya apa? Kontribusi bagi investor. Jelaskan ada nggak penjelasan di
sebelum itu. Tapi terakhir dari latar belakang itu, kontribusinya apa? Oh ya, Ya, terus apa lagi? udah Pak itu. Jadi Hah? nanti saya revisinya itu di bab 1 sama lanjutan bab 2 ya Pak? Ya. Minggu depan ya. Ya, baik Pak. Oke. Ya, oke silakan. Nisa ada lagi nggak? Nisa mau tanyakan? Saya tadi kan yang variabel kinerja keuangannya itu saya cuma pakai ROA, tapi variabel kontrolnya itu ada 3 gitu ya Pak jadinya ya Pak? ROA itu jangan cerita di sini dulu, nanti di bab 2 itu pengukurannya. Yang cerita ROA pun cerita di kinerja aja ya. Oh iya baik Pak. Yang cerita pengukuran di latar belakang itu umum aja, ya seumum aja ya. Iya. Nanti bab 2 itu ya. Bab 2 itu kamu kajilah pengukurannya apa saja, kan banyak pengukuran kinerja itu hanya ROA aja, banyak diungkapkan di situ. Kamu pakai yang mana, alasannya apa ya? Itu bab 2 nanti ya. Itu apa lagi mau tanya? Apa lagi tanyain? Itu aja sih Pak saya. Udah. Jadi saya menganalisis perkembangannya sih Pak, menganalisis perkembangan sustainable growth rate-nya. Udah. Udah. Di latar belakang udah ya. Berikut siapa lagi? Oke, makasih Nisa. Berikutnya siapa lagi? Makasih juga Pak. Iya. Berikutnya. Saya mau, Ayo. Pak. Silakan. Saya juga mau kok. Ayo cepat. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Yang udah selesai boleh live, kalau tinggal juga boleh. Bapak saya izin live ya Pak. Ya, boleh. Saya izin live ya Pak. Terima kasih Pak. Boleh sama. Bapak saya izin live. Assalamualaikum. Boleh. Wassalam. Saya juga, Pak. Boleh, silakan. Bapak, maaf, udah muncul belum, Pak? Udah muncul tapi di Zoom. Zoom. Iya, Pak. Begini, Pak. Ya, terus. Jadi saya baru... Zoom lagi si Indayati. Zoom lagi dong. Oh iya, sebentar, Pak. Ya. Segini, Pak. Segitu, mana? Zoom lagi. Udah. Iya. Kamu udah bimbingan saya kemarin, udah sekali. Iya, tapi kemarin variabel saya diganti sama Bapak. Iya. Oke, silakan. Jadi green accounting. Ini judulnya, judulnya. Terus, silakan. Iya. Jadi untuk di bab satunya ini, saya menceritakan mengenai kondisi COVID-19 saat ini dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Karena objek penelitian saya itu kan sektor perbankan, Pak. Jadi saya ceritakan juga pengaruh COVID-19 ini terhadap kinerja perbankan. Terus ini juga saya ambil data dari data statistik perbankan OJK. Ini apa nih? Data kinerja keuangan, Bank Umum Konvensional. Data kinerja itu mana nama variabel mana nih? Jadi kalau di data aslinya itu kan ada banyak Pak, tidak hanya ROA, ada NPM, LDR dan rasio yang lainnya. Nah saya itu ngambilnya jadi kinerja itu ambilnya ROA, NPL, kemudian KAR bisa juga ya. Bopo. Jadi saya ambil semua aja Pak. Iya ambil Bopo, DER. Buku 1 ke 2 itu nggak usah lah dibagi, nggak perlu. Kamu emang penelitianmu tentang buku 1 ke 2 kan enggak kan? Enggak Pak. Nah, janganlah ditampilkan buku 1, itu cari penyakit itu. Jadi gini aja, keterangan nomor, tahun, itu kolom 1 ROA, kolom 2, kolom berikutnya NPL, kolom berikutnya Bopo ya, kemudian kinerja lah, kinerja itu ya. Iya Pak. Ini namanya di kinerja keuangan perbankan tahun berapa sampai tahun berapa ya. Tahun berapa sampai tahun berapa. Ini Juli September udah ada datanya. September 2020 udah ada tuh. Bukan Juli, September 2020 udah ada datanya ya. Oh iya. Yep. Nah, September 2020. Terus di paragraf kedua ini saya menceritakan mengenai variabel independen saya kan green accounting. Jadi saya ceritakan mengenai green accounting.
Dan saya masukin juga Pak contohnya, contoh 2 perusahaan besar kayak Apple dan Microsoft yang sudah menerapkan konsep kegiatan sustainability. Ya, terus? Terus saya masukin juga peraturan-peraturan yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan. Ya. Terus ini juga ada diagram-diagram yang saya ambil dari OJK juga, data perbankan. Ya. Terus di paragraf 3-nya ini saya menceritakan mengenai penelitian terdahulu mengenai green accounting terhadap kinerja keuangan dan gap research-nya. Ya. Dan di paragraf terakhir ini saya menceritakan hal-hal apa saja yang membedakan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Dan saya jelaskan juga jurnal yang menjadi rujukan penelitian saya gitu Pak. Ya, terus? Udah Pak, saya paragraf satunya itu. Latar belakangnya itu. Identifikasi masalah apa? Identifikasi masalahnya? Identifikasi masalahnya ini Pak, saya ceritain masalah gap research-nya. Kamu di masalah itu kan terkait masalahmu ada berapa? Permasalahan masalah ada berapa? Perumusan masalah saya cuma satu Pak. Satu apa tuh? Tentang bagaimana pengaruh green accounting pada kinerja keuangan bank umum konvensional. Nah, itu jadi kamu di masalahnya kamu ceritakan apa yang menyebabkan munculnya permasalahan itu, ya? Oh iya. Cerita aja. Ya, variabel kontrolnya apa? Ada dua Pak, firm size sama leverage. Firm size sama leverage. Termasuk lagi itu, sama satu lagi Bu. Termasuk lagi franchise apa? Size, leverage sama NPL. Tambah lagi satu lagi deh. NPL. Tambah lagi NPL deh. Iya Pak. Terus ini ruang lingkup masalah. Terus manfaat penelitian dan sistematika. Ya, udah. Kita rubah lagi ya. Rubah ya, berarti minggu depan tuh rubah bab 1 tuh tunjukkan progres bab 2 saya. Iya, Pak. Ya, berarti saya tambah lagi ya, Pak, variabel kontrolnya. Iya. NPL. Ya, kasih Pak. Ya, sama-sama. Indawati itu siapa? Indayati ya. Panggilnya siapa itu? Indah. Indah, Pak. Indah. Muka Indah aja pakai H. Nggak tahu. Tanggung, tanggung tuh Indah aja. Ya Indah ya. Berikutnya siapa lagi? Oh silakan. Saya Pak. Ya silakan ya Rizka. Ya Pak. Ya. Itu ada yang pindah ke saya itu udah datang sekarang. Yang pindah kamu Rizka, satu lagi siapa itu? Dua lagi. Oh Natal. Apa udah Natal Pak. Nggak masuk ke saya deh. Katanya dia nggak bisa di grup. Nggak Satu bisa. Pak, dia ngikut yang S2 katanya. Itu siapa lagi? Kan ada 3 tuh. Kamu Natal siapa lagi? Satu lagi itu lupa saya. Satu lagi saya kurang tahu Pak. Itu 3 yang berpindah ke saya. Nggak tahu. Kemarin saya nanya sama Budian nggak dikasih tahu sih Pak. Katanya ada di SK-nya. Yang punya VD. Iya. Budian ada di SK-nya gitu. Ya, jadi di VD itu yang dipindah saya itu yang milih saya dikasih VD nolak kembali lagi ke saya. Siapa itu ya? Atau ada 3 orang? Kurang tahu saya Pak. Lu nggak tahu ya, dong. Ya, oke deh, silakan si Rizka. Ya Pak. Udah ada belum Pak? Udah di zoom lagi. Udah muncul tapi terlalu kecil tulisan di zoom. Terus. Udah. Ya. Udah, silakan. Nah, kemarin kan saya judulnya sales growth, earning per share dan harga saham ya Pak. Ya. Pada perusahaan consumer goods. Nah, kemarin sama Bapak disuruh nambahin COVID. Tentang COVID kan Pak. Sebentar. Kamu pindah dari VD juga saya, Rizka? Kenapa? Kamu pindah dari VD juga? Iya, dari Bu Vidi. Oh, VD ya. Oh, jadi satu lagi tadi siapa namanya? Natal. Oh, Natal ya. Ya, Natal dari Bu Vidi juga, Pak. VD juga. Ya, oke, silakan terus. Ya.
Terus di sini saya udah nambahin yang buat terkait COVID-nya. Ya. Terus sama pengertiannya Ya, tentang terus? earning per share. Terus di sini saya mengambil penelitian dari pengembangan modifikasi dari penelitian Chandra dan Veronica tahun 2018. Ya, Jadi terus? saya di sini pakai alasan saya milih perusahaan manufaktur, sektor industri, karena memiliki peluang untuk berkembang dengan pesat karena memiliki suatu peranan yang penting untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Itu Pak. Ya, terus? Terus sama identifikasi masalahnya. Jadi berdasarkan latar belakang apa yang telah diuraikan, jelaskan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu pertama ada fluktuasi harga saham yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan minat para investor terhadap saham. Yang kedua ada penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh sales growth dan earning per share terhadap harga saham, Pak. Ya, terus? Ini ada pembatasan masalahnya. Pembatasan saya dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu menggunakan indikator rasio pertumbuhan penjualan atau sales growth. Yang kedua itu menggunakan indikator kinerja keuangan yaitu earning per share sama objek penelitiannya, Pak. Kinerja keuangan earning per share. Earning per share itu bukannya kinerja pasar. Kenapa, Pak? Indikator kinerja keuangan itu earning per share, mah, EPS. Hah? EPS Iya. EPS itu apa tuh? Kinerja keuangan itu apa tuh? Kinerja keuangan ya? Earning per share. Boleh juga Iya. sih. Kenapa kamu pilih itu? Nanti jelaskan di bab 2 ya. Oh iya. Di bab 2 Saya itu udah kinerja bikin bab 2-nya baru sedikit sih, Pak. Iya, nanti di bab ini kamu jelaskan kinerja keuangan itu apa aja pengukuran kinerja keuangan itu, ROA, ROE, EPS, Oh iya. apalagi. Kenapa kau pilih itu? Nanti jelaskan di bab 2 ya. Oh iya. Terus apa lagi itu? Saya bab 2-nya udah ada dikit sih, Pak. Nih. Mana bab 2-nya? Kelihatan belum, Pak? Digedein. Terus. Nah, terus, dah. Jadi di sini landasan teorinya saya menggunakan teori signal. Teori sinyal itu nanti harus jelaskan bagaimana Ya. teori sinyal itu bisa menjelaskan dampak dari dependent variable apa? Dampak dari? Dependen apa variabelnya? Iya, variabel Yang dampak apa? Dampak apa terhadap apa kamu? Dampak apa terhadap apa? Sales growth, EPS terhadap harga saham. Apa? Pertumbuhan penjualan, EPS terhadap harga saham dan EPS terhadap harga saham. Kamu ceritakan bagaimana teori sinyal itu bisa menjelaskan dampak dari pertumbuhan penjualan dan EPS terhadap pertumbuhan penjualan terhadap apa lagi itu? Pertumbuhan penjualan dan earning per share. Earning per share terhadap harga saham. Ya. Jelaskan tuh bagaimana ceritanya logika teori dibangun teori sinyal itu. Kan teori itu menjelaskan dampak-dampak itu kan. Jelaskan Ya, itu. Pak. Jadi dia harus jelaskan ini bisa pengaruh ini, bisa pengaruh ini, itu menjelaskan itu ya. Ya, Pak. Ceritakan di linia terakhir ya. Ya. Terus apa lagi itu? Habis teori sinyal apa lagi? Ada laporan keuangan. Laporan keuangan untuk apa? Buat Coba ngambil data-datanya, Pak. Kayak buat menghitung EPS, pertumbuhan penjualan membutuhkan laporan keuangan. Ya sedikit aja laporan itu, satu lini aja. Ya, Pak. Jangan panjang-panjang laporan keuangan itu. Apalagi itu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan. Terus Kamu, di sini, kamu habis grand tour itu ceritakan itu harga saham dulu dong. Dependent variable dulu. Oh, dependen dulu. Saya dependennya terakhir, Pak. Tapi nanti pindahnya ke atas ya. Ya, nanti saya pindahin yang harga saham ke atas ya, Pak. Iya. Terus di sini saya yang itunya belum bikin, Pak, yang literatur reviewnya. Udah. Ini ada rangkap pemikiran. Literatur review ini nanti ini. Review dulu. Nanti aja. Literatur review dulu ya. Ya, surut. Oh iya, Pak. Oke. Lagi lain bertanya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada tanyakan nggak? Nggak ada? Ya. Oke. Kalau untuk literatur review itu minimal berapa peneliti, Pak? Sebanyak-banyaknya. Oh ya. Sudah. Ya, baik, Pak. Ya, oke. Apa lagi? Kalau nggak ada si Samsir. Saya, Pak. Samir. Iya, Pak. Samsir itu Samir namamu? Syamir, Pak.
Ada Maya Bukan Pak. Samsir. Pak, pakai masker ya Pak, soalnya ibu saya masih suspek di rumah. Oh, ibumu kena COVID? Iya kan kemarin yang minggu lalu saya nggak bisa hadir karena baru suspek ibu sama kakak saya pas saya bilang di grup. Oh gitu. Heeh. Jadi ya berapa orang keluarga kamu? 2 Pak, alhamdulillah. Ayah saya negatif, saya semua negatif. Oh, ini sekeluarga berapa orang? Yang tinggal di rumah? Saya di rumah ini berlima. Berlima, 2 kena. 2 kena kakak saya sama ibu saya. Kena di mana ibumu kena? Di sini tapi kita masih satu rumah tapi dia isolasi di kamar. Enggak, bukan. Dia kena di mana COVID-nya? Di daerah mana? Dia Kena sama kakak saya dari kantor Pak. Oh, di kantor. Kakakmu laki-laki perempuan? Laki-laki semua kakak saya Pak. Oh, kamu kerja di mana kakaknya? Kerja di mana kakaknya? Pilar Indonesia, Pilar. Oh iya. Heeh. Waduh, kasih ibumu udah dirawat, udah dipantau dokter nggak kakakmu? Dipantau Pak, cuman dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Sementara kan dia kan banyak komorbidnya tuh Pak. Oh iya iya. Banyak komorbidnya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Penyakitnya apa aja? Banyak Pak, ibu saya banyak dia komorbidnya. Terus sekarang gimana? Udah mulai mereda nggak? Lagi kayaknya kalau untuk COVID-nya udah mulai mereda Pak. Cuman karena dia kan nggak bisa sembarangan minum obat kan sama vitamin karena dia kan punya asam lambung Pak. Nah sekarang tuh lagi asam lambung Pak. Itu apa? Dia suka diasap nggak? Diasap. Suka Pak. Jadi suka. Tiap pagi sore itu. Terus minum jeruk nipis atau jeruk apa lah? Iya. Vitamin C. Itu yang minggu lalu saya izinkan ke bawah di grup. Soalnya ibu saya baru baca karena saya yang nggak kepegang, alhamdulillah sih bab 1 saya udah ya Pak. Emang dari sebelumnya saya ngerjain bab 1, tapi belum kepegang karena saya yang ngurus rumah Pak. Dia nggak apa-apa. Disuruh pulang dulu yang bantu di rumah, gitu. Kamu minum apa pagi? Minum jeruk nipis aja kamu, jeruk nipis? Saya pas ini sih Pak. Di rumah kita prokes semua terus sama vitamin segala-gala kita nggak boleh ini. Iyalah. Kamu tinggal di mana? Di Cinere Pak. Oh Cinere, hati-hati ya. Bapakmu udah pensiun, udah kerja, masih kerja? Bapak masih kerja? Udah nggak kerja kalau ayah mah. Ayah tuh di Lombok Pak biasanya, cuma kan lagi COVID gini dia di Jakarta jadi ya semenjak pandemi. Oh tadi kerja di Lombok? Di Lombok dia. Orang Lombok bapakmu? Iya orang Lombok saya Pak. Oh mamamu Lombok juga? Bengkulu mama. Oh jauh banget, ketemu di mana tuh? Iya ketemu di Jakarta Pak. Oh Jakarta, Lombok enak tuh. Berarti kamu sering makan ayam taliwang dong, ayam taliwang? Ya sering Pak. Waduh, orang Lombok kamu ayam taliwang. Saya belum pernah ke Lombok tuh. Main Pak ke Lombok. Lombok ya, sering ke Lombok ya. Yalah, terus di mana kamu sekarang bab 1 di mana? Sampai di mana bab 1? Kamu judulnya apa judulnya? Pengaruh aset size dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai 2020 Pak. Cuman ini ganti masih 2019. 2020 ya. Itu udah sampai di mana kamu buka deh? Buka bab 1 udah bikin belum? Bab 1 udah Pak. Ayo buka. Udah di Zoom. Bentar Pak. Kebuka Pak? Iya masih kecil zoom di Zoom. Masih kecil tulisannya. Terus. Zoomnya terus. Terus zoomnya, di zoom lagi. Udah. Oh ini dulu pengaruh aset size. Ini Pak. Ini latar belakangnya Pak. IPK berapa? Kamu IPK berapa IPK-nya? Saya 289 Pak. 29 ya, kesip ya. Nggak bisa nggak sebelum lulus kamu jangan ngulang nyuci nilai dulu? Iya pasti Pak, soalnya masih ada satu mata kuliah nih Pak, 3 SKS yang belum saya ambil. Misalkan IPK minimal 3. Iya Pak. Jadi kalau belum 3 IPK kamu jangan lulus dulu, sayang tuh. Iya. Saya nanti nyesal kamu. Kalau nih kan ada SP nih Pak, saya mau ajar di SP nanti yang C itu. Iya, sayang tuh, nanti menyesal kamu nanti kalau udah lulus nggak bisa ngulang lagi kuliah ngapain lagi? Iya Pak, makanya. Usahakan harus IPK minimal 3 ya. Udah ada alumni itu udah berapa alumni ngeluh ke saya itu karena IPK 3 dipanggil aja enggak sama perusahaan. Iya Pak. IPK di bawah 3, udah lamar kemana-mana nggak ada dipanggil. Berapa IPK kamu? 3 Pak, saya nyesal Pak, kenapa nggak cuci dulu sebelum lulus ya?
Itu. Saya apa namanya, sembari kerja juga Pak. Ini. Kerja di mana kamu? Saya di ada perusahaan kontraktor properti Pak. Oh iyalah, iya. Jadi apa akuntansi? Apa? Jadi apa? Pak, saya yang ini kan perusahaan baru ya Pak di Taman Kemang. Nah, saya tuh yang jadi surveyor ke properti-properti kayak di Bali gitu-gitu Pak. Oh gitu. Saya ngurus gitu-gitu. Kerja kenalan kamu, saudara, kerja di semua saudara. Iya, saya bareng Ahmad Aufar ada anak IBS juga Pak, itu omnya yang itu. Oh itu, ya sama megang apa working space di Taman Kemang Wisma Agung. Oh ya, bagus lah ya. Iya Pak. Bagus ya, muka sukses kamu ya. Ya, terus. Ya, ini kan latar belakang ini Pak. Ya. Persaingan dunia bisnis dunia ekonomi kan. Apa namanya? Nah, fenomenanya itu saya ambil kan sejak tahun 2020 kan dunia dihadapi sama COVID Pak, berdampak langsung kan sama kegiatan ekonomi di segala sektor. Salah satunya itu kan terdampak di industri real estate sama properti. Ya. Nah ini nih latar belakangnya ini saya ambil tuh apa namanya, saya pengen dana apa namanya untuk melakukan perkembangan bisnis memerlukan tambahan dana atau modal kan Pak. Dana tersebut kan bisa diperoleh dari internal sama eksternal Pak. Eksternal itu berupa hutang jangka panjang kan. Iya. Ini untuk latar belakangnya Pak. Iya. Di sini nih ada apa namanya grafik indeks penurunan apa namanya saham 2019-2020 nih Pak. Kan 2020 kemarin baru banget COVID itu bener-bener. Tapi kalau saya lihat ini untuk di bursa efek ini Pak, untuk yang properti dan perbankan itu nggak terlalu menyerosot banget Pak, masih lumayan stagnan kan, karena kan kamu ngomong itu ada ceritakan sudah, ngomong kamu diceritakan di sini, yang kamu ngomong itu ceritakan di sini ada. Ada ceritakan nggak ngomong kamu barusan itu? Kenapa Pak? Yang kamu ngomong barusan itu ada nggak cerita di sini? Setelah grafik, menjelaskan grafik itu ada nggak? Kan grafik ada kamu tunjukin tuh ceritakan. Ini kan grafik lihat penurunan cukup parah selama 2020 dibandingkan 2019 Pak. Oh itu. Mempertahankan bisnis perusahaan-perusahaan memerlukan modal yang cukup besar. Ini saya mengutip dari berita Kompas Pak. Iya. Terus menyatakan bahwa kebutuhan modal industri properti cenderung meningkat. Ya terus. Selama ini pinjaman dari perbankan masih menjadi pilihan utama sebagian besar. Nah ini yang saya bilang tadi Pak, nggak terlalu menyerosot banget karena kan dia masih bisa dapat pinjaman dari perbankan kan. Terus perbankan itu kan tetap. Kamu variabelnya apa tuh? Variabel X-nya apa saja? X-nya apa saja? Saya pengaruh profitabilitas, aset size, profitabilitas terhadap struktur modal Pak. Oh, modal ya. Struktur modal ini. Itu aset sama aset size. Coba kamu lihat yang faktor-faktor yang pengaruh struktur modal itu apa saja? Faktor-faktor yang pengaruh struktur modal itu apa saja? Faktor-faktor yang pengaruh struktur modal kan ada tuh banyak jurnal itu, banyak sekali jurnal. Nah, saya ada jurnal acuannya Pak. Apa tuh faktor-faktor yang pengaruh struktur modal apa saja? Nah, saya ini apa namanya jurnal acuannya ini yang 2020 ini hampir mirip nih Pak. Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan. Oh, dimasukin lagi Pak, ditambahin lagi. Iya, pertumbuhan tuh. Growth ya, berarti masukin growth ya Pak? Iya, dua ini garing nih, nggak kurang deh ya. Oh iya, ditambahin growth ya Pak, variabelnya. Iya. Boleh Pak. Ini berarti saya tambahin. Pertumbuhan pakai pertumbuhan penjualan ya? Pertumbuhan penjualan kan? Pertumbuhan ya. Iya, pertumbuhan ya. Ini kan saya tertarik nih karena saya baru terjun ke ini Pak, ke perusahaan ini. Perusahaan properti, makanya saya rada tertarik gitu. Oke. Ini ruang lingkup masalahnya Pak. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan industri real estate dan properti terdaftar di karena periode penelitian berdasarkan ketersediaan data tahun terkini untuk diteliti, terus identifikasi masalahnya. Penelitian ini mengidentifikasi masalah bahwa pandemi COVID memberikan dampak besar pada perusahaan di mana kegiatan bisnis melambat dan keuntungan perusahaan menurun dan berakibat pada menurunnya harga saham perusahaan. Nah, di tengah kondisi tersebut, saham sektor. Iya Mas, kan kamu di variabel struktur modal kan? Struktur modal itu kamu lihat dampak COVID terhadap struktur modal itu. Struktur modalnya gimana? Struktur modalnya kan jadi penjualan saham. Ya, struktur modal itu kan komposisi utang sama equity. Iya Pak. Nah, jadi kalau
Kalau COVID ini kan rugi kan equity turun, jadi struktur modal makin naik ya. Oh iya Pak. Nah, makin naik resio darinya makin naik tuh. Berarti struktur modal itu makin naik tuh dari ini ya Pak, biasanya dari investor ya Pak, dari internal ya, penjualan saham ya Pak? Bukan, lain lagi tuh turun lagi tuh. Kan struktur modal tuh dari itu utang banding equity, kamu pakai apa? Pakai DER atau apa? Pakai DER Pak. DER itu kalau kinerja menurun kan DER-nya makin tinggi itu karena equity makin turun kan? Iya Pak. Nah itu dampak itu ya. Iya Pak. Itu jangan COVID kita kinerja, bukan kinerja kamu itu, tapi terhadap struktur modal. Jadi boleh aja kamu dapat COVID itu pengaruh terhadap kinerja itu akan mempengaruhi menurunnya equity, turunnya equity menyebabkan dan naik gitu ya. Itu ceritakan tuh ya. Iya. Kenapa? Ceritakan itu. Jadi kalau seandainya kondisi COVID di mana banyak kinerja properti turun. Kinerja properti turun maka equity-nya turun. Equity kan turun. Iya Pak. Aset turun. Maka dengan demikian DER-nya naik. Struktur modal jadi berisiko DER-nya mungkin naik terus kan DER itu kan utang dibagi equity. Iya Pak. Naik DER-nya, risikonya meningkat, risiko keuangannya meningkat, itu cerita itulah. Iya. Apalagi itu. Perumusan masalahnya ada 2 Pak saya Pak. Seberapa besar? Tambah 3 satu lagi itu pertumbuhan. Pertumbuhan ya? Iya Pak. Satu lagi itu. Seberapa besar pengaruh aset saya terhadap struktur modal, seberapa besar profitabilitas terhadap struktur modal. Yang ketiga pertumbuhan. Pertumbuhan nanti saya tambahin ya Pak. Kita sekarang nanti lupa lagi itu. Enggak kok Pak. Emang tadi saya niatnya saya udah ada 3 saya pengen nanya ke Bapak kira-kira kalau misalnya untuk ditambah variabelnya. Tambah. Saya udah maksudnya pengen nanya ke Bapak mendingan ada likuiditas, dividend policy sama growth. Jadi tambahnya growth aja ya Pak. Growth, dividend policy itu juga berdampak tuh Mas. Ya. Dividend policy sama growth tambah 2 gimana? Tambah 2 nih Pak, dividend policy sama growth. Iya, itu. Iya, tambah 2 aja ya. Nanti kamu ngambil data sekali jalan aja tuh. Iya. Saya ini aja betah Pak. Saya ganti nanti. Iya, udah. Terus pembatasan masalahnya ini digunakan agar dapat berfokus pada masalah yang hendak diteliti dan mengukur profitabilitas hanya menggunakan indikator aset ROK. Udah. Itu jadi kamu nanti latar belakangnya tambahkan mengenai dampak penelitian sebelumnya kamu kan di empirical gap latar belakang itu dampak ses terhadap struktur modal. Ini siapa aja ya? Empirical gap-nya. Kemudian linia berikutnya dampak pertumbuhan terhadap dampak apa lagi tuh? Setelah ses apa lagi tuh kamu tuh? Setelah ses apa? Saya aset size terus sama ini Pak profitabilitas. Dividend policy. Ini dampak profitabilitas terhadap struktur modal. Terus dipilih siapa? Hasilnya gimana? Itu satu linia tuh ya. Kemudian dampak pertumbuhan terhadap struktur modal. Siapa aja meneliti selama ini? Yang signifikan siapa-siapa aja ya. Itu implikasinya apa ya? Kemudian dampak pertumbuhan satu linia, dampak dividend ratio, dividend polisi. Jadi satu alinea ya Pak. Dividend polisi terhadap struktur modal gimana ya? Jadi satu alinea ya Pak. Ya, dah. Ya. Besok itu jadi minggu depan kamu perbaiki bab 1, tunjukkan saya progres bab 2 sampai di mana ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya udah. Udah ya Pak. Ada lagi mau tanyakan ya? Udah sih Pak, cukup sih Pak. Itu Pak. Udah. Cepat sembuh kamu ya, hati-hati ya. Amin Pak. Ya Pak. Cepat sembuh lah. Amin Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Samir ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Sama-sama si Rizka ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Rizka.